Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Selamat pagi, bosku. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi. Oke, bosku, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, bosku ya. Kalau perlu klik tombol loncengnya, yaitu adalah tujuannya kalau sampai mengklik tombol loncengnya, sampai tidak akan ketinggalan konten-konten saya selanjutnya, supaya nanti seandainya ada yang sekiranya belum paham waktu saya membuat video tadi belum jelas semua, karena saya cuma manusia biasa ya, bosku, kadang lupa. Jadi di situ nanti akan saya sampaikan melalui konten-konten saya selanjutnya. Dan di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengaplikasikan atau cara kita menggunakan yang namanya pestisida regen ini ya, bosku ya. Regen ini untuk membasmi yang namanya semut dan angkrang ya, bosku. Di sini saya sudah menyiapkan ini untuk contoh aja ya, bosku. Ini sarang ini tidak ada anakannya ini, bosku. Nah, seperti inilah, bosku. Ini sudah saya olesin pestisidanya dan saya potong-potong seperti ini. Ini sampean bisa bikin banyak, mau bikin 10 atau 20 atau 5, terserah sampean. Kalau tempat sampean banyak semut terus tempatnya luas, bisa bikin banyak. Dan ini satu botol ini bisa kita pakai untuk bertahun-tahun ya, bosku. Jadi kalau kita beli sekali aja satu botol ini nanti untuk tahun depan yang penting nutupnya rapat masih bisa digunakan, bosku. Jadi awet lah, bosku, karena kita menggunakannya hanya sedulit atau segores-gores saja, yang penting ada coret-coretan merah atau goresan pestisidanya tadi ya, bosku. Dan jenis pestisida ini kan ada yang putih dan ada yang merah, bosku. Itu sama aja fungsinya. Kalau untuk semut aja, angkrang, matek kabeh, bosku. Oke, bosku, di sini saya akan menjelaskan juga kalau kotak kita yang sudah dihinggapi atau ditempati oleh semut yang susah untuk kita hilangkan, itu ada dua cara yaitu, bosku. Kalau tidak kita rendam di sungai atau di kolam atau di pokoknya gimana caranya kita bisa ngerendam, itu yang pertama. Yang kedua bisa juga dengan melakukan pengasapan ya, bosku. Asapnya jangan sampai ada keluar apinya ya, bosku. Gimana caranya sampean bisa mengatur supaya api itu menjadi asap, tumpuk ya sama rumput-rumput basah atau kayu basah bagian atasnya, jadi nanti api itu tidak membesar. Semut yang kecil lembut-lembut itu kalau gigit bendol-bendol di badan itu, kalau dia masuk ke selah papan kotak ini memang susah, bosku, untuk kita buangkan, kita hilangin. Jadi dengan cara direndam atau diasapin dia akan hilang, bosku. Apabila di kotak sampean yang masih ada koloninya aktif dan ada semut yang bersarang di situ, sama tidak usah khawatir, bosku, tidak usah khawatir, tidak usah gundah, tidak usah bingung dan lain-lainnya, bosku ya. Menurut saya cuman itu tadi ya, bosku. Kalau udah terlanjur lebah yang kita taruh di kotak dan dia sudah aktif tapi dia ada semutnya yang bersarang di dalam kotak situ, bosku. Itu caranya cuman seperti tadi ya, bosku. Dimana jalan dia tetap dia itu ada jalan untuk naik turunnya ya, bosku ya. Pasti lewat dari kaki atau tiang kotak itu tadi ya, bosku. Di situ nanti sampai taruh aja di kakinya situ, di bawah di tanahnya, taruh aja umpan itu tadi. Setelah itu sampai tutup dimana jalan dia naik turunnya tadi, si semut tadi. Sampai tutup pakai apa aja lah ya, bosku. Yang penting bisa ditutup gitu loh. Mau pakai batok atau gimana gitu loh. Yang penting jangan katok loh, bosku. Kan tutup katok nanti waduh digondol asu, bosku, katok ya. Aduh, ada bojone kadek ngelowor deret-deret ayo ruang, bosku. Bayuh bojone kayak katok ngelowor gondol petik ngalor ngidul. Kan nggak bagus ya, bosku. Pakai tutup apa aja lah, bosku. Yang penting sekiranya bisa menutupi yang namanya umpan tadi. Dan kalau sampean ragu, takut nanti dihinggapi oleh lebah, sebaiknya lakukan pada malam hari. Jadi seandainya siang kita sudah membolang, kita siapkan, kita sisakan. Nanti malam kita potong-potong kecil-kecil sejempol-jempol tangan aja ya, bosku. Terus kita olesi lah, malam itulah baru kita mengaplikasikannya atau kita menaruh umpan-umpan itu tadi. Jadi saat nanti lebah itu sudah aktif, dia tidak hinggap di pakan yang sudah ada racunnya tadi. Kalau saya siang, bosku, karena buat saya yang sudah saya potong, karena tempat saya kan masih semak ya, bosku. Saya sempelkan gitu aja, saya masukkan di rumput-rumput itu, sudah dia tidak dihinggapi lagi oleh lebah tadi. Dan untuk membasmi yang namanya cicak itu, kalau sampeyan takut sebagian koloni yang nempel lengket ke jebakan cicak tadi, sampean bisa naruhnya itu di bagian bawah, bosku, setidaknya itu sejengkal
di bawah ya bosku. Kalau mejanya tinggi dicengkal di bawah, kita bungkus pakai aqua atau botol plastik apa yang kita potong atas bawah dan kita belah. Itu waktu kita memberikannya yang namanya lem tikus itu tidak usah banyak-banyak bosku, kita buat melingkar, setelah itu kita lebarkan aja bosku. Sekiranya dia manjat itu langsung tangannya nempel gitu loh bosku, enggak semuanya kita oleh. Kalau kita oleh semuanya ya boros bosku, nanti ya cepat habis loh bosku. Jadi secukupnya aja bosku. Karena lebah ini saat dia aktif, dia nggak mungkin menganar atau membelarah ke bawah-bawah gitu loh bosku. Kalau dia sudah aktif tenang netap di kotaknya, itu tahu mana lubang yang mau dileboni, itu tahu dia. Dia nggak nyari-nyari lagi, dia tahu lubang dia mana, punya tetangganya mana, dia nggak salah masuk. Malah orang ini loh bosku yang salah masuk terus. Teke tonggo jadi teke dewi, aduh susah. Mulai kejadian jadi aku hilap. Nah kan sudah seperti itu ujung-ujungnya. Lebah ini kalau sudah aktif, dia tahu mana lubang dia yang akan dia masuki, dia tahu rumah dia sendiri. Saat kita memasang lem tikus itu yang untuk cicak, pasangnya saat lebah sudah anteng atau sudah tenang di dalam kotak. Jangan kita pasang dulu lemnya terus kita mindahin lebah, ya wokes yang kelet bosku, karena lebah masih bingung panik karena baru kita pindah dari alam liar. Tapi kalau si kotak sudah diisi lebah, dia sudah tenang, baru kita pasang bosku. Dia tidak banyak yang akan lengket. Kalau menurut saya itu yang akurat bosku, tidak lengket nempel ke lem tadi. Itu di bawah ya bosku ya, jangan di atas atau di tengah ya, di bawah aja. Kita selang dari tanah 20 cm. Karena cicak itu lewatnya dari bawah bosku, kecuali kalau dia ada lompatan atau tempat untuk melompat dari pohon atau gimana, nah itu bosku. Dan di sini di mana sih yang harus tepat kita menaruhnya yang namanya umpan untuk semut itu, yaitu adalah kalau menurut saya, kalau sampean lebih apa ya namanya itu, takut atau takutnya nanti dihinggapi oleh lebah. Memang ini kalau dihinggapi oleh lebah, nanti lebah yang menghiau ini satu kotak bisa mati semua bosku. Tapi saya berani seperti ini karena saya memang inilah yang saya gunakan bosku. Karena menurut saya ini yang akurat. Kalau kita menggunakan kapur ajaib, kita oles-oles di tiang kakinya, itu yang naik aja yang mati. Nanti kalau kapur barunya sudah kapur ajaibnya sudah ndak ada, nanti semut itu masih ada lagi bosku. Beda dengan yang jenis ini ya, ini kan sistemik. Siapa aja yang nempel ke dia, nanti dia pulang, itu semuanya akan mati satu kandang. Oke bosku, di sini gimana caranya mengaplikasikannya? Oke, kita lanjut skebrot ya bosku. Di tempat saya ini kan masih kotaknya masih berantakan ya bosku, belum saya tumpuk jadi satu. Karena saya susun, karena posisi saya ini, kerjaan saya bukan cuma ngurusin ini semuanya ya bosku. Saya cuma orang petani, jadi ya kalau pas lagi senggang itu saya ngerjain yang lainnya dulu. Nanti kalau pas nggak ada kerjaan yang saya ngurusin ini. Jadi karena di sini masih banyak rumput di bawahnya, jadi saya cukup mendelusupkan aja lah bosku. Ini seperti ini ya, ini saya cuma taruh kayak gini aja bosku. Nah udah, dia nggak kelihatan sudah bosku. Tapi semut ini congornya itu, cucuknya mampu sudah bosku. Kalau untuk lebah, dia ndak menghinggapi lagi ya bosku ya. Beda kalau dia masih lebar-lebar kayak seperti itu, ada lebah yang menghinggapi. Kalau udah dipotong-potong seperti itu, ndak lagi bosku. Cuman kalau tempat sampean di bagian bawah area kotak itu bersih, itu sebaiknya setelah kita naruh seperti ini, kita tutup ya bosku ya. Entah itu dari batok kelopo atau sabut kelapa, setidaknya itu dia tertutup, atau genteng atau papan. Tutup tujuannya supaya tidak didodol petik gitu loh. Kalau sampean takut dihinggapi lebah kan, kalau udah ditutup aman bosku. Boleh buktikan bosku. Saya melakukan ini karena inilah yang saya lakukan bosku. Saya menghilangkan yang namanya semut. Nah kayak seperti ini ya bosku ya. Ini semut geramang tempat saya. Inilah biang keroknya. Kelihatan nggak bosku ini? Ada hilang bosku. Ini bosku. Nah itu lari sana dia bosku. Ini kalau tempat saya ini biang keroknya. Pengganggu paling terbesar di kotak-kotak saya bosku. Nah ini seperti ini saya taruh aja di sini. Nah tidak perlu jauh-jauh ya bosku. Nah, dia sudah sembunyi di situ. Lebah juga tidak mampir bosku, karena aromanya racun ini kan membuat dia tidak seneng. Aroma sarangnya sudah hilang karena kena pestisida ini. Tapi kalau semut masih geriakas bosku.
Kalau sampai lebih akuratnya ya naruhnya. Nah ini ada semut naik ya bosku ya. Ini memang udah lama banget sini. Soalnya kotak-kotak ini belum lama aku taruh di sini. Baru 2 kali ini aku taruh di sini bosku. Dan waktu itu saya ngasih obat racunnya juga cuma 2 potong. Ini udah ada datang lagi bosku. Nah seperti ini ya bosku. Kita taruh aja di bawah kakinya. Otomatis semut itu kan naiknya lewat bawah ya bosku. Setelah seperti ini sampai tutup aja. Entah pakai apa aja lah nutupnya. Mau pakai baskom, apa preo, apa apalah yang sekiranya bisa menutup, atau piring, nampan. Dalam 1 minggu, alah sawopi bosku, sudah ndak anu lagi dia. Nanti kalaupun ada lama asli lama bosku, ada lagi dia bosku. Nah seperti ini bosku. Taruh aja di bagian bawah seperti ini biar lebih akurat. Kalau sahabat bisa nyari kandangnya, langsung taruh di kandangnya. Rayap aja kena ini mati loh bosku. Kalau seandainya tiangnya ini cagak, nah kakinya ini dilewati rayap, biasanya rayap itu dia mau naik ke kaki meja kita kalau tempat kita itu lembab bosku ya, terlalu dingin. Jadi kayunya lembab, itu ada rayap yang naik. Nah kalau ada rayap naik, langsung kita potong aja jalannya dia. Kita potong, langsung kita kasih di tengah-tengahnya. Kalau perlu itu kita cari. Waktu dia lari-lari itu kita toletin aja badannya, entah 2 atau 3. Nanti 1 kandang rayapnya itu matek kabeh bosku. Saya sering waktu saya masih naruhnya asal-asalan dulu, naruhnya kotak tempatnya lembab, saya taruh ya akhirnya apa? Walalah dalah. Kotakku keroak-keroak bosku, dihajar sama ini namanya rayap. Tapi begitu saya olesin ini, alah batang bosku, langsung kubur. Bosku, kotakku sih mawut. Belum sempat saya ini, malah hari ini saya jadwalnya mau nanam pohon kelapa dulu bosku. Mumpung masih di bulan seperti ini. Nanti kalau udah bulan puasa ini, jadi kan kerjaan itu udah santai, sudah yang ringan-ringan gitu loh bosku. Jadi mumpung belum puasa ini, kerjaan yang berat-berat ini saya kerjakan dulu. Nah, cuma diuncal ngono lho bosku. Lah aku tapi soalnya tempatnya kan masih serut, jadi dia ndak, masih semak, jadi dia nggak tahu. Kayak apa namanya itu, si lebah tadi. Kalau tempat sampean tutup aja bosku, kalau sampean takut. Soalnya ini loh, obat ini apa namanya ya, sistemik. Kalau dia ada lebah yang nempel di situ, kalau dia pulang nanti 1 kotak bisa mati semua bosku. Tapi kan kita ini manusia diciptakan yang paling sempurna bosku. Mau sok dikalah ngono lho. Lek guru masalah mengakali yang namanya mengeracun semut biar nanti pestisidanya enggak didilat sama apa namanya itu lebah gitu loh. Nah bosku, ini bunganya yang saya tanam udah mulai kembang bosku. Alhamdulillah bosku, ini aku nanam banyak, mungkin kalau 200 batang ini, 200 pohonan ada ini bosku, hampir 200 pohon. Ini nanti kalau sudah jadi bunganya ini bayuh, kayak beringin nih bosku. Ini tingginya bisa setinggi orang ini. Terus dia ini melebar. Jadi nanti bisa untuk bibit lagi, bisa untuk diperbanyak. Ini menghasilkan nektar dan madu ini. Madu nektar podo ya bosku. Madu karo polen bosku. Oke bosku, terima kasih ya yang udah nonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.